Halo teman-teman, Halo semuanya. Halo semuanya. Hai, halo teman-teman. kenalin nama aku Andri dan sekarang aku lagi tahun kedua kuliah di Utrecht University dalam Departemen Fisika Teoritis. Nama aku Vin dan saat ini aku sedang menempuh pendidikan S1 di Utrecht University dengan jurusan Filosofi, Politik, dan Ekonomi atau bisa disingkat sebagai PPE. Kenalin, aku Hening di Utrecht University. Aku ambil studi master in Public International Law dengan track di Environmental Law. Perkenalkan, nama aku Nur Fitriani Masuki, biasa dipanggil Fitri. Saat ini aku sedang menempuh studi Master of Applied Cognitive Psychology di Utrecht University, Belanda. Nama saya Kalista, saya belajar sejarah di universitas dan sejarah itu masuk Fakultas Humaniora. Pertanyaan 1, belajar apa aja sih kak? Dan arah karirnya bisa kemana aja? Oke, basically kita belajar dari hal yang paling kecil banget, namanya skala kuantum, sampai yang gede banget dalam skala bermiliar-miliaran galaksi yang kita sebut dengan skala kosmos. Kita juga mempelajari hal-hal yang bergerak lambat, kayak contoh ukuran larinya manusia misalnya, sampai yang cepat banget mendekati kecepatan cahaya. Namanya relativitas. Terus dari sini emang relevansinya ke kehidupan sehari-hari kita apa? Contohnya, video ini yang kalian tonton itu menggunakan smartphone atau menggunakan laptop dan itu pasti ada model barunya setiap tahunnya kan. Dan itu biasanya bisa lebih kencang dari generasi sebelumnya karena ada yang namanya mikroprosesor. Alasan kenapa microchip ini bisa lebih kencang dari satu generasi ke generasi berikutnya karena ada fisika. Jadi perilaku atom-atom di dalam microchip ini itulah yang dikejar sama fisikawan teoritis. Dan dari sini emang arah karirnya mau kemana? Well, disclaimer dulu dari awal, fisikawan teoritis masuk fisika teori bukan karena mereka pengen bekerja di suatu industri tertentu ya. Dan kebanyakan mereka masuk for the sake of physics itself. Dan normalnya karir yang kita ambil adalah masuk akademia. Kita jadi peneliti, kita jadi dosen. Atau kalau di Indonesia, misalnya masuk ke BRIN, kita masuk ke kampus-kampus jadi pengajar. Tapi kalau misalnya anggap akademia itu bukan untuk kamu masuk ke industri yang ada departemen research and development atau R&D ya. Untuk di perusahaan-perusahaan HP, di perusahaan smartphone atau laptop, atau di bidang sosial juga. Kayak contoh konsultan untuk government atau pemerintah. Nah, biasanya pemerintah ini butuh konsultasi untuk ngebuat peraturan-peraturan yang berhubungan dengan fisika. Misalnya, pembangkit listrik tenaga apapun itu butuh fisika. Kalau kamu pengen yang di skala internasional, misalnya kamu bekerja untuk PBB, kamu menjadi konsultan untuk mereka saat mereka ngebuat policy-policy atau aturan-aturan yang berhubungan dengan perang nuklir. Jadi di PPE kita ada belajar 4 disiplin. Itu yang pertama filosofi, lalu politik, ekonomi, dan juga sejarah. Kursus-kursus dalam satu blok biasanya mengcover setidaknya 2 disiplin. Tahun pertama aku ada mengambil kursus namanya The Politics of Policy Making dan juga Macroeconomics. Dan untuk arah karirnya cukup banyak sekali field yang bisa diambil. Jadi contohnya ada finance, politik, kebijakan publik, jurnalisme, pemerintahan, diplomasi, dan juga banyak lagi. Untuk major ini, karirnya itu bisa bermacam-macam, mulai dari international organizations such as UN, World Bank, dan IUCN, ataupun bekerja untuk internasional dan nasional NGOs. Jadi Applied Cognitive Psychology ini tuh membahas terkait bagaimana penerapan konsep-konsep psikologi dalam suatu produk ataupun desain. Misalnya nih, ketika kita mendesain suatu website, kira-kira ketika orang membuka website, apa hal pertama yang perlu kita prioritaskan? Apakah cara estetikanya, atau fungsinya, atau ada faktor-faktor lain? Itu kita bisa pelajari di cognitive psychology. Contoh lainnya, misalnya kita ingin gimana agar suatu produk di supermarket itu bisa, penjualannya itu bisa meningkat. Kira-kira apa sih faktor-faktor psikologisnya gitu yang membuat orang bisa membeli ataupun menotis barang tersebut. Jadi ada teori terkait dengan perception, attention, ataupun sensori yang bisa diterapkan di sana. Untuk arah karirnya sendiri, bisa dikatakan jurusan ini tuh sangat menjurus pada sebagai researcher. Misalnya ketika kita mau melakukan commercial research yang di supermarket tadi,
itu kita bisa pakai namanya eye tracker. Ada juga materi terkait dengan decision making, kira-kira di bidang kesehatan misalnya, untuk menentukan apakah dia memiliki penyakit atau tidak. Ya, selain menjadi researcher, yang kedua itu bisa menjadi UI UX designer, berkarir di bidang pembuatan website, bisa dipakai eye tracker ataupun usability testing. Terus yang ketiga itu adalah sebagai academician, dan yang keempat mungkin sebagai consultant. Di program sejarah, aku diajarkan tentang, tentu saja banyak event-event sejarah, tapi juga tentang teori-teorinya, debatnya, berargumentasi tentang suatu kejadian. Yang pasti ditekankan di program aku sama ini itu cara menulis yang baik, cara analisa, cara riset, dan kemampuan critical thinking aku juga pasti sangat diasah. Bisa apa aja sih dengan gelar sejarah? Aku tahu kalau banyak orang yang biasanya konsepsi kalau program sejarah itu artinya karir aku tuh bakal sangat terbatas dan cuma bisa stop di dunia akademik aja. Tapi itu nggak benar. Memang sih kalau aku masuk sejarah itu yang pilihan yang jelas itu biasanya seperti sejarawan, dosen, kurator museum atau galeri. Tapi aku juga bisa menjadi diplomat, aku bisa jadi penulis. Kalau mau aku juga bisa terjun ke dunia bisnis karena marketing, manajemen itu kan juga butuh riset, analisa. Jadi meskipun aku di fakultas sejarah bukan artinya karir aku bakal stop hanya di sejarah saja. Tapi banyak skill yang aku bisa transfer ke bidang-bidang lain. Aku sendiri secara personal milih jurusan ini karena aku pernah nonton judulnya itu Cosmos. Jalan-jalan ke dunia atom sampai jalan-jalan dengan skala galaksi. Dan itu bikin aku sebagai seorang siswa SMP atau SMA waktu itu hook banget. Terus apa yang paling seru dari jurusan ini? Jadi ketika aku belajar fisika teori, akhirnya aku bisa ngerti apa sih yang dicoba dijelasin gitu di series Cosmos itu. Fakta bahwa aku bisa ngejelasin ada kepuasan tersendirinya sih. Cognitive psychology ini sebenarnya cabang ilmu psikologi yang paling baru ya. Meskipun masih banyak menggunakan teori-teori psikologi yang lama, pengembangan teori psikologi yang lama, tetapi yang menarik adalah karena mereka tuh mengintegrasikan antara teori tersebut dan juga bidang-bidang saat ini, misalnya seperti AI ataupun seperti IT. Jadi menurut aku itu sangat menarik. Sebenarnya yang paling seru itu karena ada namanya update days. Jadi di update days itu setiap mahasiswa diberikan kesempatan untuk mempresentasikan proyek mereka, entah itu internship ataupun tesis mereka. Jadi di situ kita bisa tahu proyek apa saja yang sedang dikerjakan oleh teman-teman kita. Jadi alasan aku mengambil jurusan PP ini karena aku sendiri orangnya memiliki ketertarikan yang lumayan banyak di dunia social sciences. Jadi contohnya untuk waktu aku SMA, aku emang interested dalam hal diplomasi dan juga ekonomi secara general. Jadi karena itu aku memilih PPI sebagai jurusan aku. Dan satu hal yang seru tentang PPI di Utrecht ini adalah komunitasnya. PPI ini benar-benar terasa seperti a close-knit community. Kenapa major ini? Karena first thing first, aku selalu punya ketertarikan khusus untuk belajar hukum lingkungan dan isu-isu global yang ada di sekitarnya. Nah, dengan mendesaknya situasi akibat dari perubahan iklim yang tidak mengenal batas negara, maka aku rasa penting untuk bisa belajar hukum lingkungan dari kacamata Public International Law. Salah satu hal yang seru dari mengambil major ini adalah kita dapat belajar langsung dengan kasus-kasus aktual yang terjadi di dalam scope Public International Law. Seperti misalnya yang terakhir itu ada gugatan Afrika Selatan di International Courts of Justice terhadap dugaan genosida yang dilakukan oleh Israel di Palestina. Nah, selain itu karena kita juga studinya di Belanda, kita pun dapat menyaksikan progres dari kasus tersebut secara dekat, mengingat Belanda adalah rumah dari banyak international courts dan juga tribunals. Pertama-tama aku tahu kalau jurusan sejarah itu bisa dibilang kurang populer, kurang banyak peminatnya di Indonesia. Bisa dibilang tanda kutip kurang ortodoks. Aku dari dulu udah suka banget sama sejarah. Kita bisa belajar banyak sekali tentang sejarah masa lampau untuk masa depan kita. Pertanyaan selanjutnya, apa ada pengalaman internship ataupun thesis?
Yes, internshipnya itu kita boleh milih, entah kita mau di perusahaan ataupun kita mau melakukan riset di kampus. Terus skemanya tuh ada dua, menggabungkan project intern dan tesis kita bareng-bareng dengan satu project yang sama, supervisor yang sama, atau kita bisa project internship beda dan tesisnya beda. Kebetulan aku ngambil skema yang kedua, project internshipnya itu beda, tesisnya beda. Aku tuh memilih research intern di kampus internal bareng salah satu dosen, itu terkait dengan riset sensory modalities. Eksperimennya tuh kayak ada satu kotak kecil kayak gini, terus nanti di dalamnya ada semacam mutiara-mutiara. Terus aku minta partisipan untuk memperkirakan kira-kira dalam box itu, sambil digoyangkan, kira-kira dalam box itu ada berapa permata gitu, ada berapa macam bola-bola, melibatkan haptik, alat sentuh dan juga alat pendengaran. Salah satu highlight selama studiku adalah berhasil bisa magang di milieu defensi. Ini menjadi highlight tersendiri karena proses yang cukup sulit untuk mendapatkan kesempatan magang, dan alhamdulillah pengalaman ini sangat linear dengan studi yang aku ambil. Jadi selama magang dalam kurun waktu 3 bulan, aku banyak melakukan riset dalam scope international law ataupun di European law. Nah, salah satu risetnya ini berkaitan dengan peraturan terbaru terkait deforestasi di European Union yang ada dampaknya terhadap Indonesia. Yang pasti yang aku akan tekankan sangat penting itu perhatikan dengan baik-baik persyaratan dan peraturan yang diberikan universitas. Misalnya nilai minimum, mungkin nilai rata-rata rapor harus berapa, skor TOEFL, dan deadline. Deadline itu sangat-sangat penting. Karena biasanya makin dekat dengan deadline pendaftaran, akan lebih banyak pendaftaran yang universitas harus proses. Dan ada resiko kalau kamu terlalu dekat dengan deadline atau mungkin terlambat, pendaftaran kamu bisa telat diproses. Dan untuk proses misalnya kamu butuh visa, housing, permit segala, tidak ada bukti enrollment, itu bakal banyak ribet, bakal banyak masalah. Menurutku yang paling penting adalah nge-align atau ngesamain visi misi kamu sama visi misinya departemen atau fakultas kamu. Itulah yang aku coba tuangkan ke esai yang menjadi requirement masuk ke jurusanku ini. Jadi make sure kalau kampus tujuan kamu itu ada benefitnya ketika dia nerima kamu. To just put yourself out there, show your interests or dreams in a unique way, but also in an understandable way. Kalian make yourself stand out in a good way. Dan salah satu cara yang aku rekomendasi itu adalah untuk menaruh ekstrakurikuler yang relevan. Kenapa kamu benar-benar interested in PPE? Menurut aku, buatlah motivation letter yang konkret dan concise. Pastikan value yang mau kamu bawa dan yang mau kamu dapatkan dari program itu bisa tersampaikan dengan baik di dalam surat itu. Nomor 5, apa tantangan terbesar selama di jurusan ini? Ini berlaku secara umum ya. Apapun jurusan kamu bakal kaget bahwa ketika kamu belajar bahasa Inggris di Indo dan kamu mencoba untuk nonton konten yang biasanya cuman pasif, Inggris kamu di sini kamu bakal benar-benar disuruh untuk aktif English. Itu benar-benar make mental space kamu kan untuk nge-switch dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris flawlessly gitu. Dan untungnya it takes me like 3 months I guess, dan jadinya sekarang udah sangat normal banget untuk aku ngomong bahasa Indonesia dan tonton Indo, terus tiba-tiba ngangkat telepon dari temanku yang ngomong bahasa Inggris dan yaudah hello what's up and everything else. Untuk tantangan terbesar aku di universitas selama ini ada 2. Pertama, adjustment secara akademik dan secara hidup orang Belanda. Adjustment akademik aku itu maksudnya dengan beradaptasi dengan sistem pendidikan Belanda. Karena sistem pendidikan Belanda itu aku bisa bilang berbeda dengan sistem pendidikan Indonesia. Tapi jangan khawatir, karena aku yakin proses adaptasinya kalian bakal juga cepat. Karena juga meskipun awalnya mungkin minggu-minggu pertamanya aku masih bingung, masih agak shock dikit,
lewat 1-2 bulan aku juga akhirnya sudah bisa langsung mengikuti semua pelajaran asesmen dengan lancar. Dan untuk tantangan terakhirku yang paling besar yang sekarang aku juga seperti masih ada struggle itu homesickness dan rindu rumah. Awalnya mungkin kalian pas datang ke Belanda udah wah happy, wah negara baru, excited. Tapi mungkin lama-lama kalian bakal mulai kangen rumah. Kangen teman-teman, kangen keluarga, kangen masakan rumah. Masakan Indonesia memang di Belanda banyak. Tapi masakan Indonesia di Belanda ya masih bisa dibilang nggak sama kayak masakan Indonesia yang bener Indonesia. Karena restoran di sana kan juga pasti harus ngikutin lidahnya orang Belanda. Dan orang Belanda itu pedas asinnya tuh bukan sama kayak pedas asinnya Asia. Dan aku juga yakin homesickness itu tuh banyak dirasakan dengan mahasiswa Indonesia lainnya. Jadi kalau udah struggle kayak gini, coba cari support system yang baik. Seseorang yang mungkin bisa ngerti kamu merasa homesickness-nya gimana. Karena belum tentu teman-teman Belanda kamu bakal ngerti kamu rasanya gimana. Karena ya mereka juga di Belanda paling cuma dari satu kota pindah ke kota lainnya. Setiap akhir minggu juga bisa balik ke rumah orang tuanya. Kamu belum tentu. Aku akan bilang tantangan terbesar selama studiku adalah bagaimana aku berdamai dengan egoku sendiri. It might sound a bit cliche, but yeah, that's how I felt. Jadi aku sudah terbiasa dengan nyamannya dan mudahnya belajar hukum pas S1 di Indonesia kemarin. Tentu pas awal masuk master, di sini aku berekspektasi akan merasakan hal yang sama. Tapi nyatanya beban studi dari master itu sendiri jauh berbeda dan lebih berat ketimbang pada saat undergrad study kemarin. Belum lagi kita juga harus adapt dengan sistem belajar yang baru dan tentunya juga budaya di kelas yang jauh berbeda seperti itu. Nah, maka dari itu, I would say try to embrace the process of studying within the international environment and make the best out of it. Setidaknya untuk aku di jurusan ini adalah time management. Jadi karena PP ini emang workload-nya lumayan banyak ya, walaupun cuma ada 2 kursus per quarter atau kita panggil per block. Dan ya karena itu readingnya ada banyak, group projects juga banyak. Benar-benar aku tekan group projects karena PPI sendiri ini emang jurusan yang very group oriented. Karena itu ya harus benar-benar bisa manage my time really well. Karena pastinya juga ada hal-hal yang lain harus aku lakukan kan selain kegiatan akademik. Salah satu tantangan terbesar itu adalah karena aku tidak tahu kalau misalnya ternyata kita diperlukan juga untuk belajar yang namanya Python coding di Python ataupun di R. Nah, di situ aku melihat kalau teman-teman aku yang lain, terutama yang kuliah S1-nya di Eropa, itu mereka memang sudah punya basic, entah itu di R ataupun di Python, sedangkan aku sama sekali tidak pernah kepikiran untuk belajar hal itu, belajar coding. Sehingga waktu pertama itu, semester awal, aku sangat shock dan sempat stres. Karena selama ini kan kita kepikiran kalau misalnya pakai Python itu otomatis orang-orang yang IT doang kan, orang-orang yang bekerja di bidang computer science. Sedangkan ternyata orang psikologi pun butuh gitu. Aku mau tekankan kalau sejarah itu hampir tidak pernah hitam atau putih. Dan terakhir, ingat kita semua itu bagian dari sejarah. Semua aksi-aksi kita, semua tindakan kita, semua pilihan yang kita ambil hari ini akan mempengaruhi masa depan. Aku yakin selama ada niat baik untuk mencoba mengerti fisika, universe will conspire and they will help and try to help you to better understand physics. Good luck guys buat persiapannya, ditunggu kehadirannya di Utrecht. See you! Bye-bye.